فلم يستغلوا بالدنيا وحده بل جمعوا بين الدنيا والدين وعارفوا ما لربه من الحق فقام قيام الصادقين أحمده حمد الحامدين أستعينه وأستغفره فهو نعم المولى ونعم المعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا النبي المصطفى الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sa'adatul muhtaram azzatul kiram, para asatidzah, ibu hajah dan semua jamaah majelis taklim Masjid Sirajul Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita semua sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat. Nikmat kalau kita syukuri satu persatu, pasti kita tidak akan mampu untuk mensyukurinya atau menghitungnya. Itu pasti. Kalau dalam setiap mukaddimah ustadz, mubalik, kiai itu menyampaikan mari bersyukur atas segala nikmat, kemudian nikmat itu benar-benar kita syukuri, sebenarnya itu sangat berat, Bu. Beratnya di mana? Karena tidak semua ternyata selama ini ketika kita diberi nikmat oleh Allah, itu kita sadari bahwasanya itu merupakan nikmat. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita, itu kita tidak sadari sehingga lupa untuk mensyukuri. Mata kita gunanya untuk apa, Bu? Melihat. Kalau secara fisik, secara indera, mata manusia itu memang fungsinya untuk melihat. Terserah mau lihat apa aja. Mau lihat semau kita boleh, terserah mata-mata kita, terserah mau lihat apa saja. Tetapi kalau kita mau bersyukur atas nikmat mata yang bisa melihat, maka seharusnya mata itu menjadi wasilah untuk ibadah. Artinya apa? Artinya nikmat mata itu kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kita gunakan untuk ibadah, untuk membaca sesuatu yang bernilai ibadah, untuk melihat sesuatu yang bernilai ibadah. Kalau melihatnya sesuatu yang tidak bernilai ibadah, maka kita tarik pandangan mata kita dari sesuatu tersebut. Disitulah hakikatnya kita bersyukur. Kalau kita bersyukur atas segala nikmat, maka hakikatnya semua nikmat yang telah Allah berikan kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Tapi kita sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, yang tidak luput dari dosa setiap harinya, ketika diberikan nikmat oleh Allah terkadang masih banyak lalainya. Tetapi paling tidak lisan kita ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Paling tidak kalau kita ingat, oh ya ini nikmat, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Karena itu yang bisa kita lakukan. Paling tidak kalau semua nikmat belum bernilai ibadah, belum bisa kita gunakan untuk ibadah semuanya kepada Allah, paling tidak lisan kita, mulut kita, lidah kita, keluar dari mulut kita itu kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang kita berada di bulan apa, Bu? Sya'ban.
Sya'ban itu disebut juga oleh Rasulullah itu sebagai bulan yang melalaikan manusia. Sya'ban, sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, Sya'ban itu bulan yang melalaikan. Kenapa? Karena sudah diterangkan bahwasanya dalam satu tahun di dalam kalender Islam ada 12 bulan. Disebutkan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi di dalam satu tahun kalender Islam, tahun Islam itu ada 12 bulan. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, artinya apa? Allah belum menciptakan manusia, Allah belum menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah belum menciptakan yang namanya hewan, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menentukan kalau dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi sebelum manusia ini bikin kalender, Bu, sebelum manusia bikin menentukan kalau satu tahun ada 12 bulan, ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Firman-Nya menyebutkan Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menentukan menciptakan langit dan bumi, Allah juga menentukan bahwasanya satu tahun ada 12 bulan. Ini gak ada, Bu. Katanya keterangan ini gak ada di kitab-kitab lain selain Al-Quran. Ini istimewanya Al-Quran. Di kitab Taurat, Zabur, Injil, Weda, Tripitaka, semua kitab agama lain selain kitab agama Islam itu gak ada keterangan bahwasanya satu tahun ada 12 bulan. Hanya ada di dalam Al-Quran, itulah disebutkan kalau satu tahun itu ada 12 bulan. Itu istimewanya, hanya ada di dalam Al-Quran. Dan di antara 12 bulan yang Allah tetapkan, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 itu berurutan, bulan 11, bulan 12, dan bulan ke-1. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan Muharram, bulan ke-1. Itu berurutan bulan yang dimuliakan. Satunya mana? Satunya bulan kemarin, yaitu bulan Rajab. 4 bulan dimuliakan. Artinya ketika kita beribadah di situ kita dimuliakan oleh Allah. Kenapa bulan Sya'ban kemudian disebut sebagai bulan yang melalaikan? Karena Sya'ban ini ada di antara bulan yang mulia dan bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu di antara Rajab dan bulan Ramadan. Kemarin waktu awal-awal masuk bulan Rajab, syiar agama mulai terdengar, ayo puasa Rajab, ayo puasa bulan 1 hari sampai 10 Rajab, ayo 1 bulan penuh puasa Rajab. Bahkan ada peringatan yang untuk syiar agama di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Syiar agama terdengar, amalan-amalan dikerjakan, puasa sunnah, sedekah, perbanyak istighfar, perbanyak qiyamul lail, perbanyak baca Al-Quran. Bahkan sampai peringatan Isra Mi'raj dilakukan. Itu berada di bulan Rajab kemarin. Setelah kita melakukan itu semua, masuk bulan Sya'ban, biasanya orang-orang ini lalai karena bulan Sya'ban bukan bulan mulia lagi. Tidak ada di dalam keterangan, tidak termasuk bulan yang dimuliakan. Makanya banyak orang yang kemarin sudah rajin puasa Rajab. Puasa Rajab itu sunnah apa wajib?
sunnah. Puasa sunnah Rajab sudah dilakukan kemarin, tetapi waktu masuk bulan Sya'ban tidak puasa lagi. Kemarin sudah rajin baca Al-Quran, masuk bulan Sya'ban meninggalkan baca Al-Quran lagi. Kemarin sudah sedekah, masuk bulan Sya'ban meninggalkan sedekah lagi. Padahal bulan Sya'ban merupakan bulannya Rasulullah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, perbanyak istighfar di dalamnya. Maka kemarin kita diajarkan waktu bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Masuki bulan Sya'ban, kata Rasulullah, Sya'ban syahri, Sya'ban itu adalah bulanku. Bahkan dalam satu keterangan hadis, Rasulullah itu tidak pernah berpuasa selain bulan Ramadan sebanyak pada bulan Rajab. Waktu masuk bulan Rajab, Rasulullah ini puasa banyak sekali sampai hampir 1 bulan penuh, atau bisa dikatakan 1 bulan penuh puasa di luar bulan Ramadan. Paling banyak Rasulullah ini puasa di bulan Sya'ban. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya disebut melalaikan, karena kita terkadang habis puasa itu capek, lapar apa enggak Bu? Lapar. Nantilah, sudah kemarin bulan Rajab puasa, Sya'ban istirahat dulu, enggak puasa. Nanti lanjut lagi bulan Ramadan. Sudah rajin qiyamul lail, bangun sholat tahajud pada bulan Rajab, istirahat dululah, nanti dilanjut lagi bulan Ramadan. Makanya disebut bulan yang melalaikan. Padahal Rajab diibaratkan bulan menanam, Sya'ban diibaratkan bulan untuk memupuk, Ramadan itu panennya. Jadi sekarang kita berada di bulan untuk memupuk. Artinya apa? Merawat. Yang kemarin Sya'ban sudah beribadah, dirawat. Kemarin sudah puasa, lanjutkan puasanya, lanjutkan ibadahnya, agar di situ kalau nanti masuk bulan Ramadan, Ramadan disebut bulan panen. Orang nanam itu yang paling ditunggu waktu apa Bu? Panen. Gak ada orang nanam yang paling ditunggu itu waktu memupuk, waktu menyemprot pupuk atau menyemprot hama. Enggak, itu bukan waktu yang paling ditunggu dari orang yang menanam. Tetapi orang yang menanam itu paling ditunggu adalah waktu panennya. Kalau kita sudah menanam kebaikan bulan Rajab, sudah kita semprot, kita perbaiki, kita rawat di bulan Sya'ban, ya yang ditunggu-tunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktunya kita panen. Artinya apa? Kalau kita sudah terbiasa dari bulan Rajab melakukan puasa, bulan Ramadan tinggal panennya, tinggal tidak merasa beratnya, sudah tidak merasa berat puasanya, membaca Al-Quran 1 juz 1 hari sudah tidak ngantuk lagi, sudah merasa ringan. Kemudian qiyamul lail, sholat tahajud, bangun sahur sudah tidak berat, karena sudah terlatih, sudah ditanam di bulan Rajab, sudah dipupuk, sudah dirawat di bulan Sya'ban. Maka ibadah, semua ibadah di bulan Ramadan nanti akan terasa ringan. Panen kita tidak berat lagi ibadah, panennya di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal perbuatan manusia itu diangkat periodik. Artinya apa? Ada pekan, mingguan, ada tahunan.
Kalau mingguan amal perbuatan manusia itu kapan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Disetorkannya kapan? Amal perbuatan manusia disetorkan setiap pekannya, setiap minggunya adalah pada Yaumul Khamis, pada hari Kamis. Setiap minggu amal perbuatan baik buruk kita itu disetorkan oleh para malaikat ke hadapan Allah. Setiap pekan pada hari Kamis maka kita waktu saat itu disunahkan untuk berpuasa. Kenapa? Alangkah indahnya waktu amal perbuatan kita disetorkan ke Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Makanya puasa Senin Kemis. Kalau Senin puasanya sunnah karena apa, Bu? Karena apa puasa Senin? Karena Rasul lahir pada hari Senin. Maka ibu-ibu juga boleh puasa pada hari kelahiran ibu-ibu kalau tahu misalkan ibu-ibu lahirnya pada Setu Kliwon. Misalkan seperti itu, setiap datang hari Sabtu ibu-ibu puasa untuk apa? Bersyukur karena dilahirkan pada Yaum Sabtu, pada hari Sabtu. Itu sunnah. Itu ittiba' Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul itu tidak nunggu 1 tahun sekali bersyukurnya, Bu. Kalau kita kan nunggu 1 tahun sekali, nunggu tanggalnya, baru syukuran, baru potong tumpeng, baru sedekah, ngundang saudara-saudara 1 tahun sekali. Rasul tidak. Rasul setiap pekan, setiap hari Senin Rasul puasa sunnah. Fihi wulitu, karena di dalamnya Rasul itu dilahirkan pada hari Senin. Maka Rasulullah bersyukur. Bentuk syukur Rasulullah puasa pada hari Senin. Ibu-ibu kalau tahu hari lahirnya hari apa boleh puasa, bersyukur atas kelahiran pada hari apa ibu-ibu dilahirkan. Itu juga merupakan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Kamis, karena biasanya puasa Senin itu kemudian digabungkan dengan puasa Kamis atau pasangannya disebut puasa Senin Kamis. Kalau puasa Kamis disunahkan puasa karena setiap pekan amal perbuatan manusia itu disetorkan kepada Allah oleh malaikat. Makanya seperti tadi saya sampaikan, alangkah indahnya ketika amal perbuatan kita itu disetorkan kepada Allah, kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada tahunan, amal perbuatan kita disetorkan kepada Allah, itu tahunan. Kapan? Bulan ini, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tepatnya nisfus Sya'ban. Nisfun itu pertengahan, Sya'ban bulannya, berarti pertengahan bulan Sya'ban. Amal perbuatan kita selama 1 tahun diangkat oleh para malaikat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini diangkat amal perbuatan kita setiap tahunnya. Maka alangkah baiknya ketika amal perbuatan kita disetorkan setiap tahunnya pada bulan Sya'ban, kita dalam keadaan berpuasa, tapi hukumnya sunnah. Kemudian biasanya di masyarakat kita ada syiar agama yang lainnya di bulan Sya'ban, yaitu sholat tasbih. Pasti ibu-ibu pernah, ya Bu, pernah kan sholat tasbih? Alhamdulillah. Karena sholat tasbih itu paling tidak pernah melakukan sekali seumur hidup, paling tidak. Kalau dilaksanakan setiap hari boleh enggak? Boleh, enggak ada yang salah. Sholat tasbih setiap hari boleh, silahkan sholat tasbih setiap hari, asalkan sholatnya jangan di waktu yang diharamkan untuk
sholat ba'da asar, itu dilarang untuk sholat haram, maka tidak boleh sholat tasbih di waktu setelah asar. Setelah subuh itu juga dilarang, haram untuk sholat, maka tidak boleh sholat sunnah tasbih di waktu setelah subuh. Alhamdulillahnya setiap bulan Sya'ban masuk itu ada syiar, ada ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu hingga sampai saat ini untuk mengingatkan barangkali ibu-ibu jamaah semuanya selama 1 tahun ini belum sholat tasbih, makanya pada bulan Sya'ban ayo sholat tasbih sama-sama, paling tidak 1 tahun sekali. Kalau tidak baca seumur hidup paling tidak pernah melakukan sholat tasbih. Syukur-syukur setelah tahu caranya sholat tasbih, setelah tahu bagaimana hukumnya sholat tasbih, bisa melaksanakan sendiri di rumah setiap hari, itu istimewa. Tetapi keistimewaan sholat tasbih ini harus ditekankan, Bu. Jadi yang namanya sholat itu ada derajat-derajatnya. Sholat tasbih itu keutamaan, pahalanya luar biasa, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi kemuliaan sholat tasbih itu masih di bawah sholat-sholat yang lainnya. Contoh, yang paling tinggi derajatnya itu adalah sholat fardu, itu paling tinggi derajatnya. Yang kedua, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu derajat yang kedua, Bu. Derajat yang kedua setelah sholat fardu, yang derajat tinggi adalah sholat qobliyah ba'diyah. Sholat nanti waktu datang Ramadan setelah Isya biasanya kita jamaah sholat apa? Tarawih. Sholat tarawih walaupun berada di bulan Ramadan itu gak bisa mengalahkan derajat mulianya sholat qobliyah ba'diyah, gak bisa. Maka kalau ada misalkan ada orang mengejar sholat tarawih kok tidak sholat ba'diyah Isya, keliru. Kelirunya di mana? Karena derajatnya lebih tinggi sholat ba'diyah Isya daripada sholat tarawih. Jadi setelah sholat Isya, sholat ba'diyah Isya dulu, baru sholat tarawih. Jangan meninggalkan yang lebih besar. Ibarat kita itu pergi mancing, kemudian kita melepaskan ikan yang besar mengejar ikan yang kecil. Kita melepaskan sholat ba'diyah, tetapi kita menekankan sholat tarawih. Padahal walaupun sholat tarawih itu dilaksanakan hanya di bulan Ramadan, tetap tidak bisa mengalahkan derajatnya sholat qobliyah ba'diyah. Derajat yang paling pertama tadi adalah sholat fardu, sholat 5 waktu. Setelah itu derajat di bawah sholat fardu yang paling istimewa adalah sholat qobliyah ba'diyah. Setelah itu derajat selanjutnya adalah ada sholat witir, ada sholat duha. Itu derajat yang selanjutnya. Kemudian derajat sholat tasbih itu di mana? Di bawah sholat tersebut, di bawah sholat duha, di bawah sholat witir. Kadang-kadang kita juga di sini keliru, seakan-akan karena keterangan bahwasanya sholat tasbih ini luar biasa, kita lebih senang melaksanakan sholat tasbih, kita lebih senang menunggu-nunggu momen sholat tasbih daripada sholat witir setiap malamnya. Kita lebih senang menunggu momen sholat tasbih daripada sholat duha di waktu duha. Padahal derajatnya itu lebih mulia sholat witir dan sholat duha. Sholat tasbih itu di bawahnya. Artinya apa? Ya sudah, kita laksanakan dulu yang lebih tinggi.
Kita dapetin dulu ikan-ikan yang lebih besar. Yang besar-besar itu jangan sampai lepas dulu. Baru kalau ada yang kecil masuk ke jaring, alhamdulillah. Kalau kita bisa nangkap yang kecil-kecil, alhamdulillah. Yang besar-besar jangan dilepas dulu. Kadang kita itu melepas yang besar tetapi ngejar yang kecil-kecil. Nah, perlu diluruskan di sini. Sholat tasbih memang istimewa sekali pahalanya, tetapi derajat sholatnya masih di bawah derajat sholat sunnah lainnya. Itu sholat tasbih. Caranya gimana? Ibu-ibu pasti sudah hafal. Nanti insya Allah kita sholat tasbih sama-sama Bu ya. Habis ini 30 menit nanti menjelang asar, insya Allah kita gunakan untuk tasbih berjamaah. Caranya ibu-ibu mesti sudah tahu, saya hanya mengingatkan saja. Di dalam sholat tasbih, kenapa disebut dengan sholat tasbih? Ya karena di dalamnya banyak sekali bacaan tasbih. Berapa jumlahnya? 300 tasbih. Tasbihnya yang seperti apa? Kalau mau yang komplit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hafal semua ya Bu? Hafal ya? Insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau mau panjangnya. Kalau misalkan ibu-ibu ada yang misalkan rukuk kelamaan pusing, sujud kelamaan pusing, jangan memaksa yang panjang. Cukup tasbih subhanallah, cukup. Jangan kemudian ibu-ibu geliengan pusing habis rukuk sempoyongan. Karena tidak semua kondisi badan kita sama. Mungkin ada yang lagi darah rendah atau ada yang kurang fit. Kalau dilama-lamain, panjang-panjangin, kemudian kondisi badan kita lagi enggak fit, bisa keliengan, bisa pusing. Maka kalau enggak cukup enggak sanggup sholat tasbih bacaannya yang panjang di rumah, maka cukup dengan subhanallah, cukup. Letaknya di mana? Tasbihnya letaknya di mana? Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah sunnah, baca boleh atau tidak masalah. Baca Fatihah wajib. Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian surat pendek. Setelah surat pendek itu jangan buru-buru langsung rukuk, tetapi sebelum rukuk baca tasbih sebanyak 15 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum rukuk. Atau subhanallah 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 juga boleh. Saat rukuk bacanya berapa? 10 kali. Iktidal, bangun dari rukuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Bangkit sama, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 juga. Sujud 10 juga, tasbih 10 juga. Duduk di antara dua sujud 10 juga. Sujud lagi yang kedua 10 juga. Kemudian bangkit, jangan langsung bangkit berdiri, tetapi duduk dulu, tasbih lagi, tasbih 10 lagi. Jadi yang 15 kali itu hanya yang sebelum rukuk. Setelah baca surat-surat pendek, kemudian kita tasbih 15 kali. Yang lainnya 10 kali semua jumlahnya. Maka setiap rakaat kalau dijumlahkan menjadi 75 tasbih. Kalau satu rakaat 75 tasbih, berarti 2 rakaat menjadi 150. 150 2 rakaat, berarti kalau 4 rakaat menjadi 300. Jadi 300 tasbih. Kelop di situ caranya. Ada perbedaan pendapat ulama
tetapi benar semua. Perbedaannya di mana? Ada yang mengatakan bahwasanya sholat tasbih kalau dilaksanakan pada malam hari maka dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilaksanakan siang hari 4 rakaat 1 salam. Tetapi kalau siang hari kok ada yang melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu benar apa enggak? Benar. Karena semuanya berdasar dalil yang benar. Hanya saja menurut Imam An-Nawawi, mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu kalau sholat tasbih siang hari 4 rakaat 1 salam. Tinggal manut ulama siapa. Karena kita mazhab Syafi'i di sini, maka kalau kita melaksanakan sholat tasbih siang hari 4 rakaat 1 salam. Kalau malam hari 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tasbih. Sunnah niatnya gimana? Niatnya kalau bahasa Arab seperti ini. Usolli sunat tasbihi rokataini atau arba'a rokaatin. Kalau siang hari berarti arba'a rokaatin makmuman lillahi ta'ala. Kalau ibu makmum, kalau sholat sendiri di rumah habis duhur, yang gak ada makmum atau imam, langsung usolli sunat tasbihi arba'a rokaatin lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa sendiri aja Bu. Ibu kalau bahasa Arab tidak hafal, bahasa Inggris tambah tidak hafal, tambah tidak ngerti. Udah pakai bahasa Belide, pakai bahasa Rambang, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Prabu, terserah. Intinya niat sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih berapa rakaat? Kalau mau 2 rakaat, 2 rakaat berarti 2 rakaat lillahi ta'ala. 4 rakaat lillahi ta'ala. Sudah niatnya seperti itu. Apa harus dilafadzkan? Enggak.